Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beri dengan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas malam ini insyaallah tentang fikih salat 2 hari raya. Jadi kita memiliki 2 hari raya. Pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Ya. 2 hari raya ini merupakan 2 hari raya di dalam Islam yang disyariatkan melalui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama kita akan bahas hikmah disyariatkannya salat 2 hari raya atau bisa disebut dengan Aidain. Kita perlu tahu bahwa setiap kaum itu memiliki hari di mana mereka itu berhias pada hari tersebut. Jadi senang-senang, ya, memakai pakaian-pakaian yang bagus, yang indah. Ya, intinya hari itu merupakan hari kegembiraan mereka lah. Pasti punya setiap kaum. Ya. Dan mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan membawa segala pernak-pernik ataupun perhiasan yang mereka kenakan. Ini pasti dilakukan oleh setiap kaum yang memiliki hari raya. Nah, dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kemudian penduduk kota Madinah tersebut memiliki 2 hari di mana mereka bersenang-senang dan bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah. Maka mengetahui hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatimtu alaikum walakum yauman tal'abuna fihima." Aku datang kepada kalian sementara kalian memiliki 2 hari di mana kalian bermain-main pada kedua hari tersebut. Abdalakum bihima khairum minhuma. Maka aku, ya, melalui perantaraku Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari jahiliyah tersebut, ataupun menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik daripadanya, khairum minhuma, yaitu yauman nahri wa yaumal fitri, hari kurban yaitu Idul Adha, dan yang kedua adalah hari raya Idul Fitri. Taib. Dalam keterangannya di sini disebutkan, yakni karena 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah 2 hari raya yang ditetapkan berdasarkan syariat Allah dan pilihannya bagi makhluknya. Kemudian alasan lainnya adalah karena keduanya mengiringi pelaksanaan 2 rukun yang agung dari rukun-rukun Islam, yaitu haji dan puasa. Dan pada 2 hari itu Allah mengampuni dosa-dosa para jamaah haji dan orang-orang yang berpuasa, serta Allah menyebarkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya yang taat. Ya, jadi itu. Makanya dikatakan khairu minhuma, lebih baik daripada 2 hari yang dijadikan oleh masyarakat jahiliyah itu sebagai hari kegembiraan mereka. Ya, yaitu hari Nairuz dan Marjan. Ini 2 hari raya masyarakat Madinah semasa jahiliyah. Sehingga diganti yang lebih baik karena 2 hari ini Idul Fitri dan Idul Adha memiliki keutamaan yang sangat besar begitu.
Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bahasan yang kedua adalah tentang hukum salat 2 hari raya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pertama, ini adalah madhabnya Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa hukumnya fardu ain. Ini juga pendapat sebagian dari ulama Malikiyah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi salat 2 hari raya itu hukumnya fardu ain. Dasarnya pertama firman Allah taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu. Ada kata perintah fasalli. Jadi yaqtadi lil wujub, menunjukkan bahwa salat Idul Adha ini adalah wajib. Kemudian juga firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Dan untuk menyempurnakan bilangannya, serta hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Walitukabbiru di sini perintah untuk bertakbir pada 2 hari raya. Artinya sudah tentu berarti hukumnya wajib mengerjakan sholatnya. Itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah alasannya karena rutinitas Nabi yang selalu mengerjakan sholat ini. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Ini menunjukkan bahwa sholat ini hukumnya wajib. Alasan yang berikutnya ada lagi bahwa perintah kepada kaum muslimin untuk pergi ke tempat pelaksanaan sholat. Kan sampai para wanita-wanita yang haid pun untuk diperintahkan untuk keluar, untuk menghadiri. Meskipun mereka tidak mengerjakan sholat. Gadis-gadis yang sedang dalam pingitan, ya, maka mereka semua diperintahkan untuk keluar untuk menghadiri Idul Adha. Nah, ini menandakan bahwa sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri itu keduanya hukumnya fardu ain. Begitu, ya. Itu beberapa alasan kenapa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut atas bagian yang lainnya. Nah, ini pendapatnya madhab Hanabilah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya. Nah, ini pendapatnya madhabnya Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas para sahabat-sahabatnya. Ya. Alasannya karena pertama perkataan Nabi kepada seorang Arab Badui ketika beliau menyebut salat 5 waktu. Ya. Jadi salat yang diwajibkan itu hanya 5. Sehingga andaikan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dua-duanya wajib, maka tentunya Nabi akan menyebutkan 7, bukan 5. Tapi salat yang diwajibkan itu hanya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian yang kedua adalah alasannya karena salat Id ini salat yang memiliki rukuk dan sujud, namun tidak disyariatkan adzan untuknya. Nah, ia tidak wajib berdasarkan syariat seperti halnya salat duha. Jadi hukumnya sunnah. Ya, baik. Tentunya jamaah rahimakumullah masing-masing akan menguatkan apa yang menjadi pendapatnya. Ya. Ya, silakan bagi yang mau berpendapat mengikuti beberapa para ulama, ya, mau yang berpendapat hukumnya fardu kifayah
ataupun sunnah muakkadah ataupun wajib ain. Tapi yang jelas ya, meninggalkan sholat 2 hari raya tanpa ada uzur, maka ini merupakan salah satu di antara perbuatan dosa yang menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengerjakannya, kemudian kita meninggalkannya tanpa uzur. Berbeda kalau kita punya uzur atau alasan. Tapi kalau kita tidak punya alasan, maka tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu sholat Id dimulai setelah matahari meninggi seukuran tombak. Artinya setelah lewat waktu syuruk. Syuruk itu waktu matahari terbit, di mana saat itu kita dilarang untuk mengerjakan sholat apapun. Jadi nggak perlu berpatokan jam 7. Sedangkan kita subuhnya misal nih ketika Idul Fitri atau Idul Adha misalnya subuhnya jam 4. Jam 4 itu sudah adzan misal. Berarti kalau subuhnya jam 4 ya syuruknya sekitar jam 5. Kenapa harus menunggu jam 7 untuk mengerjakan sholat Id? Seperti itu. Apalagi sholat hari raya Idul Adha yang disunahkan untuk berpagi-pagi. Seperti itu ya. Jadi andaikan pun mau dilaksanakan setelah syuruk, mungkin 15 menit setelah syuruk, kalau kita subuhnya itu sekarang 4:30 ya, maka syuruknya kan sekitar jam 6 kurang seperempat, ya kan? Jam 6 kurang seperempat. Nah jam 6 itu sudah boleh dilaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi seperti itu ya. Tidak perlu menunda-nunda sampai terlalu siang. Begitu ya. Kenapa? Karena yang paling afdol itu mengerjakan, apalagi Idul Adha itu dikerjakan di awal waktu, agar supaya kaum muslimin itu bisa leluasa menyembelih hewan kurbannya, seperti itu. Tayyib. Kemudian yang berikutnya jamaah, hukum salat Id apabila sudah terlewat waktunya. Misal waktunya terlewat, bagi kita mungkin yang belum melaksanakan salat Id. Di sini ada 3 bentuk. Pertama, mereka tidak mengetahui waktu Id kecuali setelah matahari tergelincir. Nah, ini adalah uzur yang membolehkan untuk menunda pelaksanaannya hingga hari kedua, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Ya. Dasarnya adalah hadis dari Abu Umair bin Anas dari pamannya, dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal bulan Sabit pertama ya, kemarin, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk berbuka. Keesokan harinya Rasulullah memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat salat mereka. Ya. Jadi telat mendapatkan informasi. Ya, sehingga boleh ditunda di hari yang berikutnya. Seperti itu. Kemudian keadaan yang kedua, mereka semua menunda pelaksanaan salat Id dari waktunya tanpa udzur tersebut. Jika Id itu adalah Idul Fitri, maka gugurlah kewajibannya dan tidak boleh diqadha. Ya. Namun jika itu Idul Adha, maka boleh menundanya sampai hari ketiga dari hari-hari kurban. Nggak ada udzur, nggak ada apa misalnya. Ya. Maka kalau dia menunda melaksanakan sholat Id ya, kalau Idul Fitri maka tidak perlu dilaksanakan di hari berikutnya. Tapi kalau Idul Adha masih boleh selama hari itu adalah ayyamut tasyrik, hari-hari penyembelihan, maka masih diperbolehkan. Ini dalam rangka mengqadha, bukan melaksanakan tepat pada waktunya.
Qadha itu berarti kan sudah keluar dari waktunya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dilakukan pada waktunya di hari pertama, tetapi sebagian orang melewatkannya. Nah, ada sebagian orang kemudian mereka tidak melaksanakannya pada hari itu. Nah, yang seperti ini bagaimana? Nah, bagi mereka yang melewatkannya ya tidak disyariatkannya mengqadhanya. Ya. Ini pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Adapun pendapat Syafi'iyah boleh mengqadhanya pada waktu kapanpun yang dikehendakinya dan bagaimanapun ia melakukannya, baik sendirian maupun berjamaah. Kemudian ulama Hanabilah melarang mengqadhanya, tetapi mereka mengatakan ia diberi pilihan, jika suka ia mengerjakannya 4 rakaat, bisa dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Nah, ini pendapat yang sangat lemah. Ya. Ini seperti disamakan dengan sholat Jumat, padahal sholat Id itu berbeda dengan sholat Jumat. Begitu ya. Baik. Kalau dilihat dari keadaannya, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Jadi kalau yang terluput mengerjakan salat Id pada hari pertama karena uzur, maka ia boleh mengerjakannya pada hari berikutnya. Jika dilakukan tanpa uzur, maka tidak perlu mengqadhanya. Seperti itu. Ya, mungkin kita bangunnya kesiangan karena malamnya kita terlalu sibuk bikin kue lah, bikin lontong lah, lain sebagainya ya. Nggak ngantuk-ngantuk ya. Tiba-tiba pas mau subuh ngantuk, tidur bangun-bangun adanya adzan zuhur ya. Jadi yang subuh udah kelewat tapi adzan zuhur, dia kaget, kok sudah zuhur ternyata. Nah, ini termasuk bagian daripada uzur karena dia tertidur, tidak disengaja, sehingga boleh mengerjakan di hari berikutnya. Karena pelaksanaan sholat Id itu waktunya adalah waktu duha. Ya. Jadi batas waktu duha itu sampai sebelum zuhur, begitu. Nah, kalau seandainya kok bangunnya kok jam 9, ya boleh melaksanakan sendiri. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Tapi jika dilakukan tanpa ada uzur, enggak ada uzur, ya maka tidak ada qadha bagi dirinya untuk melaksanakan salat Id tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat pelaksanaan salat Id. Ya. Kalau kita lihat dari semua riwayat yang menyebutkan tempat pelaksanaan sholat Id di zaman Rasulullah itu di tanah lapang, tidak ada yang di masjid ya. Kecuali kalau memang tidak ada tanah lapang. Kemudian memang kondisi kita apalagi khususnya di Indonesia itu berbeda dengan kondisi kita sekarang ya, saya katakan di Indonesia berbeda dengan kondisi zaman dulu. Kalau zaman dulu khususnya di zaman Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat Id itu momen berkumpulnya satu kota, satu wilayah. Kaum muslimin berkumpul pada satu tempat. Sehingga dibutuhkan tempat yang sangat luas. Nah, kalau kita di Indonesia, apalagi sekarang ini, ya, kalau kita ingin membuat satu momen yang demikian, maka akan sangat sulit. Pertama dari sisi tempat, apalagi di Jakarta khususnya. Kadang di daerah-daerah saja ketika sudah menyediakan tempat sholat, lapangan sepak bola itu sampai nggak cukup. Ya. Itu satu desa itu punya 2 lapangan sepak bola. Itu kalau diadakan dua-duanya untuk sholat Id itu nggak cukup. Jadi manusia semakin banyak, sehingga ada uzur untuk melaksanakan salat Id di beberapa titik, itu dibolehkan.
seperti itu. Tapi sebenarnya hikmah dari melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah berkumpulnya kaum muslimin pada satu wilayah. Jadi seperti itu, wilayah lingkup yang lebih besar, bukan wilayah yang kecil. Gitu. Nah apalagi di Jakarta nggak ada lapangan, adanya lapangan badminton itu pun nyewa kan, ya, satu lapangan 50.000 buat sholat, ya, sholatnya 2 jam sama khutbah, udah 100.000 kan. Nah akhirnya dilaksanakanlah di jalan-jalan, ya. Asal ada izin dari pejabat setempat tidak mengapa. Karena mau bagaimanapun, kalau seandainya tidak izin kepada pejabat setempat dan minta izin kepada warga yang non muslim, maka tidak ada uzur ataupun alasan bahwa kita mengerjakan sholat sesuai sunnah, ya, tidak di masjid, namun kita mendolimi mereka yang lewat di jalan tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Oh, kita umat Islam kok hari raya kita? Iya, hari raya Anda, tapi Anda jangan mengganggu orang lain, ya, karena jalan itu adalah jalan umum. Akan lebih baik Anda masuk masjid kemudian tidak mengganggu jalan umum. Apalagi terkadang kalau kadang saya dapat jadwal khotib di daerah barat begitu, ya, itu tuh sampai jalan besar itu dijadikan sholat id, tempat sholat id, ditutup setengahnya. Subhanallah, ya. Yang Anda lakukan ini ibadah, tapi dzolimi orang lain. Jangan beranggapan wong yang didzolimi orang-orang kafir kok. Bukan masalah yang didzoliminya orang-orang kafir, perbuatan dzolimnya yang Anda kerjakan itu yang tidak boleh, ya, berdosa. Ya. Lebih baik masuk masjid, tidak mengganggu orang untuk jalan ataupun lewat. Nah kalau di wilayah-wilayah seperti ini kan masih bisa izin sama orang setempat. Nanti kita adakan ini ya, maaf jalannya nanti ditutup gitu. Nanti sampai jam sekian gitu. Kalau mereka nggak apa-apa membolehkan silakan. Kalau mereka nggak bisa, saya nggak bisa keluar, ya jangan dilakukan. Masuk ke masjid, nggak usah perang, Allah Akbar takbir gitu, nggak usah. Ya, karena Anda nggak punya hak, karena ini milik umum. Ya, jadi seperti itu. Ya, taib, ya. Sehingga sekali lagi bahwa yang paling afdal itu adalah di tanah lapang, karena tujuannya untuk, ya, mengumpulkan kaum muslimin dalam satu wilayah lingkup yang lebih besar. Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah keluar ke tempat sholat dan adab-adabnya. Ada beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghadiri sholat 2 hari raya. Pertama adalah disunnahkan untuk mandi sebelum pergi untuk sholat. Ya tentunya harus mandilah. Antum masa bangun tidur pagi-pagi kan nggak mandi, ya. Jadi disunnahkan. Kemudian yang kedua adalah berhias dan mengenakan pakaian yang terbaik. Yang terbaik itu maksudnya yang paling baik yang antum miliki. Ya kalau punya kelebihan harta ya beli yang bagus, ya, beli yang baru lah. Tapi kalau nggak punya ya cari yang terbaik yang antum miliki. Jangan datang-datang pakai kaos biasa, belakangnya ada gambar makhluk bernyawa lagi, ya. Udah gitu gambarnya perempuan nggak pakai jilbab. Waliyadzubillah, ya. Jangan. Jadi pakailah pakaian yang paling bagus, ya. Dan pakaian bagus itu yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga adalah makan sebelum pergi ke tempat sholat Idul Fitri, ya. Tujuannya adalah untuk membedakan bahwa hari itu adalah hari raya, bukan hari di mana kita masih diwajibkan berpuasa. Sehingga kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, ya. Makannya bukan makan besar, ya. Jangan makan lontong dulu gitu. Jangan, ya. Ya makan kurma lah.
5 butir, 7 butir, ya, 9 butir, 11 ya. Ya, itu makan ya. Karena itulah hikmahnya agar supaya itu membedakan hari itu bukan hari puasa. Kemudian yang berikutnya takbir pada 2 hari raya. Ketika keluar menuju tempat sholat, terus bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lafaz takbir ya biasa, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, ya. Ataupun takbir yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ataupun takbir yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Seperti itu. Adapun yang ditambah oleh masyarakat umumnya dan pengikut mereka pada zaman sekarang ini melebihi lafaz takbir yang disyariatkan. Biasanya akrab di telinga kita dan populer ya. Ini perkara yang diada-adakan dan tidak ada dasarnya. Seperti kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terkadang lafadznya juga sudah salah ya. Suaranya juga udah enggak bagus itu. Panjang-panjangin begitu. Nah itu enggak ada tuntunannya. Semenjak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan takbir yang melebihi itu. Jadi seperti itu, ya. Ya takbir biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi begitu, ya. Nah, itu bertakbir. Kemudian yang berikutnya semua wanita hingga wanita yang sedang haid dan anak-anak ikut keluar. Harus keluar. Harus mendatangi tanah lapang. Kalau misalnya yang mengadakan di masjid, maka pihak masjid harus menyediakan khusus tempat bagi wanita-wanita yang haid, ya, yang nggak bisa ikut sholat, tapi dia masih bisa menghadiri sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sangat penting bagi antum-antum yang punya istri, yang punya anak yang masih haid, ya, maka perintahkan mereka, suruh untuk ikut, ya. Sunahkan untuk ikut. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, mengambil jalan yang berbeda pada saat pergi ke tempat sholat dan pada saat pulang darinya, ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Batuk udah 3 minggu begini, Pak. Alhamdulillah. Jadi mengambil jalan yang berbeda pada saat pergi ke tempat sholat dan pada saat pulang darinya. Jadi kalau kita pergi dari mana dan nanti pulangnya kita lewat dari tempat yang berbeda. Ini disunahkan seperti itu, ya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, dianjurkan berjalan ke tempat sholat dan tidak mengendarai kendaraan kecuali jika ada keperluan. Jadi sunnahnya berjalan kaki, ya, bukan mengendarai kendaraan. Dan yang kedelapan, dianjurkan bersegala ke tempat sholat setelah mengerjakan sholat subuh untuk mengambil tempat sholatnya dan bertakbir hingga imam keluar untuk mengerjakan sholat. Kadang kalau kita kan nggak nunggu. Nah itu karena kesalahannya sholat Id itu di waktu jam 7, ntar deh jam 6 kurang 10 menit itu. Orang kadang panitianya bilang jam 7, itu setengah 8 dilaksanakan. Saya itu pernah mau khutbah satu tempat begitu, katanya setengah 7. Kita datang jam 6,
Ternyata sampai sana nanti dilaksanakan jam 7 Ustaz. Waduh. Ya, lama nunggunya. Jadi bersegera jamaahnya itu hendaklah segera datang. Jangan leha-leha santai-santai ke tempat sholat lalu kemudian kumandangkan takbir sebanyak-banyaknya. Ya. Dan takbir pun tidak perlu dikomando. Kita semua bertakbir masing-masing. Itu yang disunahkan. Kemudian ya itu 8 tadi adab-adab dalam mendatangi sholat Id. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id. Perhatikan ya, nggak ada sholat sunnah. Antum datang ke tanah lapang misalnya, di situ tidak perlu mengawali sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada. Kecuali kalau dilaksanakan di masjid. Antum bisa mengerjakan sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi mengerjakan sholat pada hari Idul Fitri 2 rakaat tanpa mengerjakan sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Hadits riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dulu awal-awal saya itu kalau baca hadits ini jemaah, saya itu ingat ada satu orang yang dia dikatakan dari satu organisasi tertentu lah. Dia orang intelektual juga. Dulu waktu itu saya baru-baru keluar dari pesantren lah. 4 tahun baru nyantri. Lafadznya bentuknya bahasa Arab. Ya. Jadi tidak ada sholat la sholata rakaatin qablaha wala ba'daha. Tidak ada sholat 2 rakaat sebelumnya atau setelahnya. Nah, dia terjemahkan hadis ini itu bahwa ketika sholat Idul Fitri itu sudah ditentukan misalnya hari ini Selasa, ya maka mereka yang sholat Id yang berbeda dengan hari ini batal sholatnya karena tidak ada sholat sebelumnya dan setelahnya, katanya begitu. Sehingga misalnya kan terkadang dalam satu negara kan seperti Indonesia lah sendiri kadang berbeda kan penentuan hari raya begitu. Nah, seandainya kalau sudah ditetapkan pihak satu ataupun dia berkeyakinan bahwa saya hari raya Idul Adhanya, hari raya Idnya adalah hari Selasa. Misalnya pemerintah Rabu, jadi begitu. Maka yang Rabu ini tidak sah. Yang sah ya yang saya begitu. Ataupun misalnya pemerintah menentukan hari Seninnya, berarti yang Senin itu enggak sah karena tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat setelahnya. Padahal hadis ini kaitannya dengan sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat Id. Baik itu ba'diyah ataupun qobliyah itu tidak ada. Itu debat sampai panjang, ya. Sampai kita datangin saat Habib tapi beliaunya qadarullah nggak ada di rumahnya. Nah, itu daerah Tangerang dulu pertama kami situ. Ini tentang hadis ini masih ingat sekali. Seperti itu. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada adzan dan iqamah untuk salat Id. Jadi nggak perlu diadzani, diiqamahi. Ya. Gitu. Karena di beberapa wilayah daerah masih ada yang mengumandangkan adzan sebelum melaksanakan salat Id. Padahal tidak ada syariatnya. Taib. Kemudian yang berikutnya tata cara salat Id. Ya. Salat Id dilakukan 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis Umar. Ia berkata, salat safar 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat dan salat Idul Fitri 2 rakaat adalah sempurna, bukan qasar. Berdasarkan lisan Nabi kalian. Salat Id dikerjakan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, memulai rakaat pertama seperti salat-salat lainnya dengan takbiratul ihram. Sesudah itu takbir sebanyak 7 kali, takbir sebelum memulai bacaan. Ya. Di sini tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi beliau mengangkat tangan pada setiap kali takbir salat Id. Tetapi Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Umar yang dikenal sebagai orang yang paling komitmen dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ya
mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Ya, jadi begitu ya. Namun barang siapa berpendapat bahwa Ibnu Umar ini tidaklah melakukannya kecuali mencontoh Nabi, maka silakan mengangkat tangannya. Jika ia tidak berpendapat seperti itu, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengangkat tangannya pertama doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Ibnu Umar mempraktekannya mengangkat tangan. Jadi seperti itu. Makanya kalau memang benar Ibnu Umar ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti benar. Ya. Tapi kan, wallahu taala alam bisawab. Karena yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah mengangkat tangannya. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya, tidak ada riwayat yang saya dari Rasulullah menyebutkan zikir-zikir tertentu di antara takbir, enggak ada. Ya. Cuman Ibnu Mas'ud saja mengatakan bahwa boleh memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi dari Nabi enggak ada. Sehingga enggak perlu. Enggak usah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, enggak usah. Enggak ada doanya sama. Kemudian yang berikutnya adalah memulai membaca surat Al-Fatihah setelah takbir tersebut, kemudian membaca surat Al-Quran. Dianjurkan agar supaya membaca surat Qaf, dan pada rakaat kedua membaca surat As-Sajdah, ya. Atau membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kalau Qaf sama Sajdah antum kelamaan ya, udah ngantuk dulu ya. Al-A'la Al-Ghasyiyah lah, ini andalan nih. Jadi yang khotib bacaan Qur'annya kurang pinter pun lumayan fasih lah. Soalnya kan sering dengar tuh ya, Sabihis, Al-Ghasyiyah kan gitu. Masih bisa diikuti lah. Baik. Nah, kalau masjid kalau nyari khotib yang benar-benar baca Qur'annya benar sama khutbahnya benar, Pak ya. Jangan asal nyari yang biasa aja karena momen itu kan. Mungkin kalau sholat Jumat mungkin ya kita inilah, tapi kalau untuk momen-momen yang terbaik itu cari yang terbaik begitu. Agar supaya ngena kepada jamaah di momen itu. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya semuanya harus cari yang terbaik lah. Gitu. Kemudian setelah membaca surat, ia melanjutkan yang tersisa dari rakaat tersebut dengan tata cara yang sudah biasa. Karena bertakbir untuk bangkit ke rakaat kedua, setelah itu takbir 5 kali sebagai takbir ziyadah. Jadi pertama takbiratul ihram, yang rakaat pertama kan Allahu Akbar, kemudian ditambah 7. Kemudian yang kedua, di rakaat kedua itu ketika bangkit kan kita takbir intikal tuh. Setelah itu baru takbir 5 kali. Ingat, takbir ziyadah ini namanya adalah sunnah. Andaikan pun tidak dikerjakan tidak mengapa. Misal nih, imam lupa ya, enggak takbir ziyadah. Nah, maka itu tidak berarti sholatnya batal. Karena takbir ziyadah itu sifatnya hanya sunnah begitu. Nah, itulah tata cara mengerjakan sholat Idul Adha. Seperti itu. Tayyib. Kemudian khutbah setelah sholat dan jamaah diberi pilihan untuk menghadirinya. Jadi sesuai sunnah itu imam berkhutbah setelah sholat dengan sekali khutbah, bukan 2 kali khutbah. Ya, artinya tidak ada duduk di antara 2 khutbah, nggak ada. Cuman sekali khutbah. Ya. Sambil berdiri di atas lantai, bukan di atas mimbar. Nah, ini yang masih menjadi tradisi, berdirinya di atas mimbar. Ya, tidak, berdirinya di atas lantai biasa, tidak ditinggikan. Jadi seperti itu. Ya, tidak usah ditinggikan. Atau bahkan terkadang dikasih podium, nggak usah, biasa saja ya, di atas lantai. Ya, demikianlah karena yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Begitu. Adapun jamaah, maka jamaah diberi kebebasan, tidak wajib. Ya.
Dan imam dianjurkan memberikan pilihan untuk menghadirinya karena mencontoh Nabi SAW. Cuma ya, kalau kita sampaikan ke jamaah, silakan yang mau dengarkan, silakan yang mau pulang, kayaknya banyak yang pada pulang, maka nggak disampaikan pun nggak apa-apa, demi maslahat ya, demi maslahat. Tapi tidak mengikat wajib. Jadi jangan sampai kita mengatakan kepada jamaah ataupun kepada keluarga kita yang hadir dalam salat Id itu kita katakan bahwa khutbahnya wajib, tidak. Jadi boleh ketika khatib sedang khutbah, maka beberapa jamaah misalnya mau udzur, mau pulang, silahkan pulang, maka itu tidak mengapa. Ya, jadi seperti itu ya. Itulah singkatnya seperti itu. Dan yang terakhir, boleh enggak kita saling mengucapkan tahniah pada hari raya Id? Maka hal itu dibolehkan. Dan ini yang menjadi tradisinya para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, ya, bebas ya. Jadi bebas, bacaannya juga bebas. Kalau kita orang Indonesia ya enggak usah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu kan tradisi aja ya. Semoga Allah ya memberikan semoga Allah menerima semua pahala ibadah kita di bulan puasa dan yang lain sebagainya ya. Idukum mubarak ya, hari rayamu yang berbarokah, enggak ada masalah ya, bebas, ucapannya ucapan bebas ya. Selamat itu enggak ada masalah, enggak apa-apa. Jadi enggak dilarang ya, enggak ada larangan secara spesifik, enggak ada. Karena ini sifatnya muamalah ya. Jadi sifatnya umum, maka itu diperbolehkan. Jadi seperti itu. Ataupun seperti kita minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Sebenarnya enggak ada masalah saling memaafkan, enggak apa-apa. Ya. Cuma jangan jadikan tradisi bahwa memaafkan itu pada saat hari raya saja. Nah, itu yang salah ya. Kita hilangkan mindset seperti itu. Tapi diperbolehkan bagi kita untuk saling memaafkan di momen-momen itu. Jadi begitu. Karena ini sifatnya muamalah, bukan sifat-sifat yang spesifik, tidak. Sifatnya umum dan ini pun diperbolehkan, termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi itulah ya secara singkat tentang fikih salat 2 hari raya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Kalau ada yang ditanyakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan bahwa kita berhias dan menggunakan pakaian terbaik. Dan di sini diriwayatkan umat dengan sebuah juga yang terbuat dari sutra. Sementara ada Islam mengatakan sutra itu al-Masjid. Mengenakan pakaian Umar mengambil sebuah jubah terbuat dari sutra yang dijual di pasar. Ia mengambilnya kemudian membawanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, belilah ini perhiasan dengannya pada hari Id dan untuk menyambut para delegasi. Pada saat itu, jadi hadis ini, jadi begini. Hadis ini bukan berarti membolehkan mengenakan sutra, ya. Namun pada saat itu Umar tidak mengetahui bahwa sutra itu tidak diperbolehkan untuk dikenakan. Maka ketika sutra itu diberikan kepada Nabi SAW, ini hadisnya masih panjang. Lalu Nabi SAW melarang mengenakan sutra bagi kaum laki-laki. Jadi seperti itu. Apalagi pakaian itu adalah pakaian suhroh. Pakaian suhroh itu pakaian kebanggaan. Pakaian yang berbeda dengan yang lainnya lah, seperti itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Yang bukan adat kebiasaan pakaian kita lah, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi ini panjang, dalilnya panjang. Cuman di sini yang menjadi titik pembahasannya adalah bahwa bahkan sampai Umar pun membeli sutra untuk menghias diberikan kepada Nabi agar Nabi berhias dengannya. Namun di sini nanti ini hadisnya panjang, nanti ada kaitannya dengan larangan dari Nabi SAW untuk mengenakan pakaian sutra. Jadi seperti itu. Ya. Afwan. Kalau hari raya
Hari Jumat, berarti kan ada dua. Boleh diambil salah satu. Tayyib. Kalau hari raya jatuh bertepatan pada hari Jumat, maka boleh diambil salah satunya. Artinya bukan diambil salah satunya, boleh tidak melaksanakan sholat Jum'ah, menghadiri sholat Jum'ah boleh. Bukan diambil salah satunya, nanti sholat idnya enggak, tidak. Jadi kalau kita sudah sholat id, maka boleh kita tidak menghadiri sholat Jum'ah. Tapi bagi pemimpin, bagi imam wajib untuk tetap menghadirinya, untuk menegakkan sholat Jum'ah. Jadi begitu. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Begitu. Ada lagi? Sudah kelewat sih hari rayanya ya. Jadi enggak. Nanti setelah ini kita masuk ke kitab janaiz. Apa? Pengurusan jenazah. Itu yang wanita itu bercampur baur dengan yang sholat. Gimana Pak? Yang wanita haid itu. Wanita haid. Ya. Boleh bercampur. Berbaur itu. Berbaur kan bukan di masjid Pak. Oh, enggak apa. Bukan di masjid. Boleh berbaur nggak apa-apa. Ya. Atau wanita yang haid ditempatkan sendiri juga nggak apa-apa. Berbaur nggak apa-apa, ditempatkan sendiri juga tidak mengapa. Jadi begitu. Agar supaya tidak memutus shaf. Kan begitu ketika sholat kan. Nah, mungkin bagi para wanita yang haid ya untuk di pinggir-pinggir lah, di tepi-tepi shaf. Boleh seperti itu. Tapi berbaurnya tetap dia berbaur. Di sini ada Pak ya sholat id ya? Enggak dilaksanakan. Ada lagi? Masih lama. 8 bulan lagi. Tapi mau tanya tentang bangun dari sujud yang ini pasti kan banyak versi ya. Jadi kita mau bikin contoh kan yang benar yang gimana? Bangun kan langsung ada begini. Ada yang ini kan ada yang ini juga langsung dengan ini ada begini. Terus ada yang begini. Terus ada yang begini langsung itu yang benar. Kalau sama-sama boleh ya nggak apa-apa. Kalau bangkit dari sujud ya, bangkit dari sujud beberapa riwayat itu disebutkan diantaranya Nasai sama Abu Dawud itu kalau dalam kitab sifat sholat Nabi itu dia tetap bertumpu pada kedua tangan Pak. Jadi begitu. Bertumpu pada kedua tangan berarti ada dua versi bertumpu pada dua tangan itu, apakah bertumpu pada dua tangan ininya dulu yang naik ataupun ininya dulu tangannya dulu yang naik. Jadi begitu. Jadi dua-duanya diperbolehkan karena memang dua-duanya ada riwayat. Jadi boleh dengan kedua tangannya bertumpu ataupun dengan menggunakan lutut, tapi tetap kan bertumpu dengan kedua tangannya. Jadi diperbolehkan. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Tapi kalau bertumpu pada satu tangan itu saya belum mendapatkan riwayatnya. Jadi gitu. Nah, adapun begini mengepal itu ada satu riwayat mengatakan karena Nabi SAW ketika dia mau bangkit dari sujudnya, ya, maka dia yu'ajin itu tahu takjin nggak? Mengolah apa namanya adonan. Nah adonan kan kayak begini Jadi begini sehingga takjin itu adalah menggenggam mengepal kedua tangan kita dengan bertumpu pada keduanya. Maka itu ada riwayatnya sehingga jangan sampai ada di antara kita yang melihat orang mau bangkit dari sujud aja kok mau berantem kan gitu kan. Enggak ada riwayatnya juga. Jadi begitu ya. Jadi sama-sama semuanya boleh, cuman yang saya belum dapatkan ketika bertumpu dengan satu tangan. Ya, karena kan banyak kan yang kalau di kampung kan begini, dengan begini. Iya. Kalau kadang begini langsung begini. Yang saya dapatkan adalah bertumbuhnya dengan dua tangan bukan satu tangan. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dibolehkan. Ada lagi? 6. Ini ada makan sebelum pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Berarti yang kalau Idul Adha puasa dulu. Sebenarnya bukan puasa dulu Pak. Jadi
boleh kita tetap makan, tapi bukan makan makanan ya. Karena yang diharapkan nanti biar bisa makan dari daging sembelihan. Sekarang antum nggak makan, pengen ngikutin sunnah Nabi. Pertama, antum nyembelih nggak? Kedua, antum nyembelih tapi dititipkan di masjid. Titipkan di masjid, baginya nanti habis asar. Antum mau makannya habis asar, ya enggak? Jadi kenapa tidak makan terlebih dahulu sunnahnya? Karena agar supaya nanti makannya dari daging sembelihan kita. Cuman permasalahannya begitu. Ada yang tidak nyembelih kemudian nungguin kok nggak datang-datang ya dagingnya kan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi andaikan pun kita mau makan di awal itu tidak mengapa. Jadi begitu. Coba sunnahnya kalau mau menundanya, cuman itu ya dia harus menyembelih ya, ini udah kita bahas ya dulu ya di fikih Idul Adha. Jadi menyembelih hewan korban itu sebenarnya ya itu setelah kita sholat langsung sembelih, itu sunnahnya. Jadi tidak perlu pulang dulu tapi langsung setelah mengerjakan sholat id ya. Makanya yang masya Allah yang mungkin dititip-titipkan kayak gitu di masjid itu sebenarnya bagus ya, ketika selesai sholat langsung disembelihkan. Atau ketika kita mau nyembelih sendiri di rumah, saat kita sudah selesai sholat langsung pulang sampai rumah disembelih, diambil dagingnya kemudian bisa dimasak dan dibagikan. Jadi seperti itu. Jadi boleh ya daging sembelihan itu, daging korban itu dimakan sepertiga, disimpan sepertiga, dibagikan sepertiganya boleh. Jadi begitu. Ya. Jangan dibagikan semuanya, nanti antum nggak makan kan. Ya. Nggak boleh kan ya. Katanya nggak boleh. Justru malah boleh makan. Sepertiganya dimakan, sepertiganya disimpan boleh, atau dihadiahkan sepertiganya baru dibagikan seperti itu. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Tak cukup? Tak cukupkan? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.